Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Kita jumpa kembali pada hari Kamis pagi ini, tanggal 31 Oktober tahun 2024, untuk kembali peduli pada durian kita sahabat tani. Sahabat tani, kita pantas bersyukur alhamdulillahirabbil alamin karena pada sore kemarin sudah mulai turun hujan. Hujan lebat sahabat tani sampai 2,5 jam, dari jam 4 sampai setengah 7. Hujannya sangat lebat sekali. Kita bersyukur di dalam area mini kita ini tidak terjadi tergenang air. Sampai dengan jam 10 pagi ini tidak ada kelihatan tergenang. Oleh karena itu, dalam menyikapi musim hujan yang mulai intensitasnya tinggi ini, sebagai pekebun saudara petani, kita harus mengambil paling tidak 5 sikap. Pertama saudara petani, kita harus mengubah bentuk daripada piringan kanopi kita yang dulunya berbentuk mangkok terbuka menjadi kebalikannya, itu mangkok tertutup. Kedua, menyediakan kapur dolomit saudara petani. Sedangkan ketiga, lebih sering mengadakan penyemprotan atau penyepraian dengan fungisida pada musim hujan ini. Keempat, rajin memotong rumput dan mencabut gulma-gulma. Sedangkan kelima, bijaksana dalam menggunakan nitrogen sahabat tani. Jangan terlalu tinggi nitrogennya seperti urea. Kita hentikan pada musim hujan. Kita mulai dari pertama sahabat tani. Wah, di depan super tembaga kita ini, kita lihat super tembaga kita yang sudah 4 meter nih, kita berikan air pada musim kemarau dengan menggunakan piringan bermangkok terbuka ini ya. Nah, ini gundukannya ini sebagai penahan air untuk tidak keluar pada musim kemarau, untuk mengocor dengan air. Sedangkan pada musim hujan kita harus mengubahnya dengan menjadi mangkok tertutup, supaya air hujan tidak menjadi tergenang di dalam kanopi kita. Tetapi kita punya cara yang lebih mudah dan lebih ringkas saudara, dengan jalan memberikan akses keluar sedikit dengan menggali gundukannya ini 1 jengkal saja ya. Dengan menggali gundukan 1 jengkal saja untuk memberikan akses keluar daripada air hujan ini, supaya jangan terjadi tergenang di dalam kanopi kita, sehingga airnya bisa mengalir ke sini terus, nah, keluar ke selokan. Kenapa kita harus menghindari ketergenangan dalam kanopi kita saudara petani? Karena kalau terjadi ketergenangan dalam kanopi kita, maka unsur-unsur mikro yang ada dalam media kita seperti aluminium, tembaga, besi, dan mangan ini akan berubah sifat menjadi racun saudara petani. Oleh sebab itu, kita harus menghindari ketergenangan air ini dalam kanopi kita, karena kalau sampai tergenang, unsur-unsur mikro ini akan berubah menjadi racun dan akan membuat pohon kita akan menjadi busuk akar. Nah, itu yang kita harus hindari ketergenangannya petani. Makanya kita perbaiki drainase daripada pohon kita. Yang kedua, kita harus menyiapkan kapur dolomit saudara petani. Nah, ini kita sudah siapkan kapur dolomit 5 kilo, tapi ini belum cukup karena dipakai untuk belasan pohon. Kita sedangkan kedua ya, menyiapkan dolomit tadi. Nah, ini juga kita mengadakan pembukaan akses untuk air hujan yang ada dalam kanopi kita. Yang sebelah sini di namlung ini kita buka juga ini, supaya air tidak tergenang di dalamnya, sehingga ada akses keluar air hujan ini. Apalagi intensitasnya tinggi dan sering saudara ini, maka airnya akan keluar dari sini ya, terus ke sana. Nah, keluar melalui lubang pembuangan ini saudara tani, sehingga kita insyaallah tidak tergenang dalam musim hujan ini. Kenapa kita harus menyiapkan kapur dolomit saudara tani?
Karena pada musim hujan, apalagi intensitasnya tinggi, maka dengan intensitas tingginya air hujan ini akan mengubah keseimbangan unsur kalsium yang ada di dalam media tanam kita. Yang kita khawatirkan dengan rusaknya keseimbangan unsur kalsium ini akan menurunkan pH tanah kita nanti. Oleh karena itu makanya kita siapkan kapur dolomit pada saat mulai masuknya musim hujan dan pada saat akhir musim hujan nanti. Karena di dua waktu ini kita harus menggunakan kapur dolomit saudara petani untuk mengusahakan pH tanah kita supaya tetap normal. Nah, sedangkan dosis dari kapur dolomit ini saudara petani, ini kita pakai dosis 0,34 kilo per meter persegi kanopi. Kalau kita punya kanopi 3 kali 3, maka 9 meter kali 3,4 kilo. Jadi kita harus siapkan sekitar 3 kilo sahabat tani. 3 kilo kapur dolomit per 9 meter kanopi kita. Jadi pohon sebesar ini yang sudah tingginya 3,5 meter ini, kita memerlukan 3 kilo kapur dolomit sahabat tani. Nah, sedangkan unsur ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam musim hujan ini sahabat tani, kita harus perbanyak penyepraian sahabat tani. Kita harus banyak mengadakan penyepraian terutama fungisida sahabat tani. Karena apa? Karena pada musim hujan yang terutama intensitasnya tinggi, matahari akan jarang kelihatan sahabat tani. Jadi banyak mendungnya, ya, terjadi banyak mendung sehingga media kita dan dalam daun dan pohon kita akan terjadi kelembapan. Nah, kalau sudah terjadi kelembapan karena kurangnya sinar matahari ini, akan menyenangkan patogen-patogen atau jamur-jamur jahat untuk tinggal di sana. Oleh sebab itu kita harus mengadakan protektif, ya, tindakan protektif dengan jalan lebih banyak atau durasinya sekali seminggu untuk pengaplikasian atau penyemprotan fungisida ini. Kita bisa menggunakan pilihan, ya, diganti per minggunya. Minggu pertama kita pakai Amisatop, minggu kedua kita bisa pakai Skor, atau minggu ketiga kita bisa pakai Polirpos. Jadi kita ganti-ganti supaya tidak terjadi kekebalan terhadap jamur patogen jahat ini. Sedangkan langkah keempat sahabat tani, langkah keempat kita dalam menyikapi musim hujan ini adalah bijaksana, ya, di dalam memberikan NPK. Jangan terlalu tinggi NPK, karena NPK yang terlalu tinggi menyebabkan kerimbunan terhadap pohon kita terlalu tinggi, sehingga di sana juga kita takutkan kelembapan terjadi karena kurangnya sinar matahari ini. Sering terjadi banyaknya awan sahabat tani pada musim hujan, sehingga nitrogen yang tinggi akan menyebabkan kelembapan karena mengakibatkan rimbunnya pohon kita. Oleh karena itu sahabat tani, kita ketahui bahwa hujan ini juga, air hujan ini mengandung nitrogen yang tinggi sahabat tani. Jadi untuk menyikapinya kita cukup dengan menggunakan NPK seimbang aja yang 16-16. Kita stop dulu menggunakan urea, ya sahabat tani. Ya, sedangkan sikap kita yang kelima dalam menghadapi turunnya musim hujan ini selama 5 bulan ke depan, kita harus rajin-rajin memotong rumput dan mencabut gulma. Karena apa sahabat tani? Karena seringnya terjadi hujan, maka rumput-rumput dan gulma ini akan cepat meninggi sahabat tani. Ya, 2 minggu saja kita tidak memotong rumput, ya, dan mencabut gulma. Ini cuma seminggu ini baru dibersihkan, sekarang sudah tingginya hampir 1 jengkal nih. Nah, jadi kenapa kita harus mencabut gulma dan memotong rumput-rumput? Karena apa sahabat nih? Karena
rumput yang terlalu tinggi, gulma yang terlalu tinggi bisa menjadi tempat persembunyian daripada jamur-jamur dan hama-hama ini. Kita semprot di atas, ya, di daun kita semprot, tapi dia lari sembunyi ke rumput ini yang tinggi ini. Jadi percuma kita nyemprot. Karena apa? Begitu selesai nyemprot, dia keluar lagi dari tumpukan gulma-gulma atau rumput-rumput ini. Oleh sebab itu, itulah perlunya pemotongan rumput-rumput ini dan pencabutan gulma pada musim hujan. Kita harus 2 minggu sekali mengadakan pembersihan rumput-rumput dan pencabutan gulma-gulma. Oleh sebab itu, saudara petani, kita harus menyikapi musim hujan ini dengan yang sangat bijaksana, karena dengan itu kebun kita akan menjadi, insya Allah menjadi lebih aman daripada ketergenangan oleh air hujan dengan intensitas tinggi ini. Itulah sobat tani, kenapa kita perlu punya ikhtiar di dalam musim hujan ini, supaya pohon durian unggulan kita tetap terjaga pertumbuhannya, tetap terjaga kesehatannya, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai, yaitu pertumbuhan yang terus-menerus terhadap pohon kita, sehingga kita dapat hasil yang baik, ya, dan cita-cita kita untuk membuat pohon kita menjadi berbakti akan lebih cepat terlaksana. Demikian video ini kami sampaikan. Bagi yang terinspirasi dan senang, tolong like, share, and subscribe. Saudara-sahabat tani, wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik